Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang masalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di tengah malam atau sepertiga malam. Melakukan sholat tahajud ini begitu sulitnya, karena di saat orang sedang tidur nyenyak-nyenyak, kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat tahajud hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, ada beberapa manfaat dari pelaksanaan sholat tahajud yang apabila dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus seumur hidupnya atau selama hidupnya. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang melaksanakan sholat tahajud di tengah malam dengan penuh keikhlasan, kehusuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini janji Allah. Jadi Allah akan memuliakannya. Bukan hanya dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat tahajud ini kedudukannya begitu tingginya setelah sholat wajib, baru sholat sunnah yang lainnya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah sholat tahajud. Jadi para hadirin sekalian, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud secara kontinu, secara terus menerus. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, yang berlimpah. Namun dengan satu catatan, dia juga harus usaha yang maksimal, bukan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan menenteramkan hati dan batinnya. Kenapa? Karena ketika ia sholat tahajud di tengah malam, dia dengan khusyuk memohon, meminta kepada Allah, dan melaksanakan sholat tahajud itu dengan penuh keikhlasan, hatinya, batinnya akan tenang. Karena kalau tidak tenang batinnya, dia gak mungkin bisa melaksanakan sholat tahajud dengan baik, dengan sempurna, dengan penuh pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, dengan kita selalu melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, puasa, itu akan ada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, itu gak ada penghalang. Allah akan berikan kemudahan. Apa yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat tahajud itu akan menyehatkan badannya, bukan hanya menenteramkan batinnya, pikirannya, tapi fisiknya juga akan sehat. Bahkan kalau dia bangun jam 2, jam 3, sebelum dia sholat dia mandi, itu pun akan menaikkan imunnya yang ada di dalam tubuhnya. Insya Allah kolesterolnya, asam uratnya, darah tinggi atau hipertensinya semua akan hilang. Kenapa? Karena ketika kita ruku, ketika kita berdiri, ketika kita bersujud, itu organ tubuh kita, terutama darahnya akan mengalir dengan baik dan sempurna. Sumbatan-sumbatannya akan hilang. Nikmat. Makanya kalau kita biasakan, insya Allah ketika kita bangun kesiangan, itu kita merasa rugi, merasa menyesal. Kenapa? Karena kita sudah biasa melaksanakan sholat tahajud, kita kecapean, akhirnya bablas ketiduran, bangun-bangun jam 4:30 sudah subuh. Dan yang terakhir, doa kita yang keempat ini akan dikabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Makanya orang yang dalam kondisi batinnya nggak tenang, dia sholat tahajud, dengan sholat tahajud kontinu, batinnya akan tenang. Orang yang punya hutang, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah agar hutangnya dilunaskan, usaha-usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah bebas hutangnya dengan dia melaksanakan sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya diberikan kemudahan, kelancaran. Yakin coba, kalau nggak yakin, kalau nggak percaya coba, akan menyehatkan badan kita. Kenapa? Karena kita jadi teratur, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam tugas, disiplin dalam hidup kita. Makan kita disiplin, sholat kita disiplin, usaha kita disiplin, hidup kita disiplin, istirahat kita disiplin, ibadah kita disiplin. Kalau semuanya mengikuti aturan Allah, mengikuti perintah Rasulullah, gimana nggak sehat? Kalau kita makannya teratur, pola hidupnya teratur, ibadah teratur, olahraga teratur, insya Allah hidup kita akan tenang, batin kita, pikiran kita akan terbuka, pergaulan kita akan luas, ibadah kita akan meningkat karena fisik kita sehat, duit banyak, istri cantik dan memikat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan tentang sholat tahajud ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan sholat tahajud tetap istiqomah terus menerus sampai akhir hayat. Yang memisahkan kita, bagi yang belum, kita paksakan dalam ibadah, karena ibadah memang harus dipaksa. Setelah dipaksa baru kita akan mendapatkan kenikmatan dari apa yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.